Al-afatu sadisata asyarata an-namimatu. Itu ya, an-namimah. Bermula kebinasaan yang ke-16, yaitu namimah, mengadu-ngadu akan orang atau memindahkan perkataan orang lain padahal ia benci akan yang demikian itu, dan yaitu haram. Silakan baca Ustaz Abdul Qahar, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bermula kebinasaan yang ke-16 itu, yaitu mengadu-ngadu akan orang atau memindahkan perkataan orang lain padahal ia benci akan yang demikian itu, dan yaitu haram, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya haram atas orang yang mengumpat dan haram atas orang yang berjalan mengadu-ngadu akan manusia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tiada masuk ke dalam surga itu, yaitu fitan, yakni orang yang mengadu-ngadu akan orang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya adakah tiada kamu suka aku habarkan akan kamu dengan orang yang terlebih jahat daripada kamu? Maka sembah sahabat, bahkan maka sabda ia, yaitu orang yang berjalan dengan mengadu-ngadu yang membinasakan mereka itu antara dua orang yang kasih-kasihan dan firman dan mempersakitkan mereka itu bagi orang yang lepas daripada aib itu akan aibnya. Sudah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-namimah. An-namimah salah satu daripada penyakit batin yang dizahirkan, namanya namimah. Ini golongan penyakit batin yang dizahirkan. An-namimah seperti yang telah baru dibaca tadi, yaitulah dia mengadu-ngadu akan orang atau memindahkan perkataan orang lain kepada orang lain padahal ia benci. Maknanya dia tak ingin disampaikan cakapnya itu kepada orang lain, tapi kita sampaikan. Itulah namanya an-namimah. La yadkhulul jannata fattanun ay nammamun. Kata Nabi, tidak masuk surga fattan. Fattan jamak dari fitan, fitnah. Tapi fattan di sini tidak bermakna fitnah, tetapi bermakna nammam. Kalau fitnah tak ada jadi ada. Kalau nammam ada, benda tu ada, betul dicakapkan si A, didengar si B, tapi si B menyampaikannya kepada si C. Itu yang dimakna nammam. Jadi dalam hadis ini fattan ay nammam. Itu dulu. Jadi kita jelaskan dulu, namimah itu ialah cerita itu betul, si A menceritakan cerita yang betul itu, diketahui si B tahu tak suka si A disampaikan kepada si C,
tapi disampaikannya. Itulah namanya namimah. Namun namimah ini sama dengan yang sebelumnya. Kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada nilai amar ma'ruf nahi mungkarnya, maka hilang namimahnya. Macam mana itu? Cakap si A tak ingin dia disampaikan kepada si C oleh si B, tak ingin dia disampaikan. Namun kalau tidak disampaikan si B, akan masuk si C ini kepada musibah besar, akan rosak agamanya, akan rosak keselamatan jiwanya, atau akan rosak kehormatan dirinya kalau tak disampaikan. Kalau tak dibagi tahu dia ni cepat, boleh celaka dia ni. Itu nahi mungkar itu. Itu perintah yang lebih umum daripada penyakit-penyakit batin yang dizahirkan ini. Jadi bila ini namimah ini, ketika tidak ada nilai nahi mungkarnya, hanya untuk membikin orang ini bermusuhan dengan orang ini, itu saja. Nilai nahi mungkarnya tak ada kalau disampaikan. Jadi apa yang ada kalau disampaikan? Hanya bermusuhan si A dengan si C, itu saja. Itu maknanya fattan ay namam, penabur fitnah, maksudnya namimah. Itu yang dimaksud Nabi, la yadkhulul jannata fattanun ay namamun. Kalau manfaatnya ada tapi kecil, mudaratnya besar, lebih besar mudaratnya, jenis mudarat itu ditengok. Kalau jenis mudarat itu kepada orang yang menyampaikan dan dia ridha menanggung mudarat yang besar itu, tidak namimah. Misalnya, ini kalau tak saya bagi tahu dia akan berbahaya. Bahkan orang-orang yang seperti dia, yang ramai macam dia ini akan berbahaya. Saya mesti bagi tahu. Tapi kalau saya bagi tahu, terancam jiwa saya misalnya. Tak ngapalah. Saya ridha, sabar menerima terancam itu, keancaman itu, katanya di dalam hati. Itu memberi mudarat pada dia disampaikannya, tetapi sabar dia menerima mudarat yang akan datang itu, maka lebih baik disampaikan. Ada orang nanti tidak sabar ianya menanggung resikonya, mudaratnya, lebih baik tidak disampaikan. Itu makna daripada hadis Nabi yang menyatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Bila nampak kamu kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Kalau tak kuat, tak ngapa, cegah dengan mulut sajalah. Kalau tak kuat dengan mulut pun tak ngapa, cegah je dengan hati, dengan doa, dengan hati, dalam hati je. Ya Allah, mestinya saya nasihatkan dia, tapi saya tak berani. Dia terlalu kuat, saya terlalu lemah. Bagilah dia petunjuk. Dah, cukuplah kalau tak mampu dengan mulut. Ya. Pembaca berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya belum bermula orang yang terlebih kasih daripada kamu kepada Allah Ta'ala, yaitu orang yang terlebih baik perangainya daripada kamu, yang merendahkan mereka itu akan diri mereka itu yang menunjukkan mereka itu akan orang dan jinaki
akan mereka itu oleh orang, dan bahwa orang yang terlebih benci daripada kamu kepada Allah Ta'ala itu yaitu orang yang berjalan dengan mengadu-ngadu akan orang yang menceraikan mereka itu akan antara orang yang bersaudara dan yang menuntut bagi orang yang berlepas kejahatannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan tadi bermaksud sebaik-baik kamu adalah orang yang ahsanukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Itulah sebaik-baik kita nih sampai ke akhirat itu besok. Di dunia ini pun itu berlaku sampai besok ke akhirat itu. Yang paling tinggi pangkatnya di akhirat, yang paling mulia akhlaknya. Cinta kepada kasih sayang, menjauhi permusuhan, mudah memaafkan, menyembunyikan aib saudaranya. Itu sebaik-baik kamu, kata Nabi. Sebaliknya, di penghujung hadis itu, sejahat-jahat kamu, wa anna abghadakum ilal masya'una bin namimati al-mufarriquna bainal ikhwan. Yang paling jahat, yang paling buruk nasibnya, baik di dunia apalagi di akhirat, orang yang memisahkan ataupun bekerja merosakkan hubungan seseorang dengan orang lain, atau satu kelompok dengan kelompok lain, atau satu rumpun keluarga dengan rumpun keluarga lain. Ada andil dia di dalam membikin hubungan ini rosak. Itu orang paling jahat. Di akhirat paling terhina itu. Jadi cepat-cepat lari dari terikut di dalam komplotan merosakkan hubungan seorang dengan seorang, atau merosakkan hubungan satu kelompok dengan kelompok, atau merosakkan hubungan satu keluarga dengan keluarga. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya barang siapa yang menzahirkan akan satu kalimat daripada perkataan atas orang yang muslim sampai supaya jadi jatuh ia dengan dia dengan tiada sebenarnya niscaya menjatuhkan Allah Ta'ala akan dia menjahatkan Allah Ta'ala akan dia di dalam api tarik, api neraka pada hari kiamat. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya barang siapa yang lagi-lagi menzahirkan ia atas seseorang lagi-lagi akan satu kalimat daripada perkataan yang jahat sampai supaya jadi jahat ia dengan dia di dalam
dunia. dalam dunia, padahal berlepas ia daripada perkataan yang jahat itu, niscaya adalah hak atas Allah Ta'ala bahawa mempenjara ia mempenjara ia akan dia dengan sabda dengan sebab itu pada hari kiamat pada hari sebab itu pada hari kiamat di dalam api neraka. ya, sudah. Dua hadis yang barusan kita baca mengisyaratkan kepada sangat dituntut kita berhati-hati dengan dua perkara ini. Jangan sampai rugi. Asya'a, ayyuma rajulin asya'a ala rajulin. Asya'a ini menyampaikan cakap. Kalau betul lah. Kalau tak betul lagi teruk. Bukan asya'a saja, kazzab dan asya'a, dusta dan menyampaikan. Ini anggap betul lah cakap tu, tetapi dilarang asya'a. Sabda Nabi yang dah dibacakan tadi, ayyuma rajulin asya'a ala rajulin kalimatan wa huwa minha bari'a liyasi'atihi biha fid dunya kana haqqan 'ala Allah. Barang siapa laki-laki menzahirkan ia atas seorang laki-laki akan satu kalimat daripada perkataan yang jahat, supaya jadi jahat ia. Maknanya perkataan si A membincangkan tentang si B. Si B kalau dengar akan marah dia. Itu saja. Jadi target dia marah si B itulah. Lalu diceritakannya lah. Lalu dia dapatkanlah si B menjadi marah kepada si A. Itu asya'a. Padahal berlepas ia daripadanya. Maksudnya tak ada target apa-apa, cuma targetnya supaya orang ini dengan itu marah, benci. Itu saja. Niscaya adalah hak atas Allah Ta'ala bahwa memenjarakan ia akan dia dengan sebab itu pada hari kiamat di dalam api neraka. Dan hasil dalam kurung itu, dan hasil makna dua hadis ini bahwasanya barang siapa membangsakan akan satu perkataan yang jahat kepada seseorang, maka dimasyhurkannya kepada orang lain, padahal perkataan itu bukan daripadanya, niscaya memasukkan Allah Ta'ala akan orang yang membangsakan itu ke dalam neraka. Inilah setengah daripada makna namimah itu. Syahdan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya'ul Ulumuddin. Silakan lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya diketahui olehmu bahwasanya namimah, yakni mengadu-ngadu itu hanya sungguhnya diitlakkan pada kebanyakan istilah syarak atas seorang yang memudahkan akan perkataan orang yang lain kepada orang yang lain
yang dikata padanya seperti engkau kata kepada seseorang bahwa si fulan adalah ia berkata di dalam kejahatanmu dengan bagian-bagian begini-begini. dengan begini-begini. Ya, sudah. Ini Imam Al-Ghazali membantu umat Islam di kemudian hari dengan membuat definisi namimah, ta'rif namimah. Setelah meneliti maksud-maksud daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang apa yang dikatakan namimah, maka Imam Al-Ghazali membuat kata simpul tentang yang dikatakan namimah. Yang dikatakan namimah itulah yang dah dibaca tadi. Namimah mengadu-ngadu hanya sesungguhnya diitlakkan, arti diitlakkan, dibangsakan, dipakai, biasa dipakai. Itu artinya diitlakkan pada kebanyakan istilah syarak atas seorang yang memindahkan akan perkataan orang lain kepada orang lain. Itulah namimah. Si A bercakap, si B mendengar, si B memindahkan cakap itu kepada si C. Itulah namimah. Jadi ini menjadi penting definisi ini supaya orang-orang di kemudian hari boleh berangkat dari definisi ini. Karena tak semua orang-orang mampu melihat langsung dari sumbernya apa sebenarnya namimah yang dimaksudkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dari sekian banyak hadis yang membicarakan tentang namimah. Baru 6 potong hadis kita bincang namimah di pangkal dalam bentuk hadis, sudah kita lihat berbeza makna-makna namimah dalam setiap penggalan hadis. Maka menjadi pentinglah orang-orang yang mahir tentang Al-Quran dan hadis memberi pemahaman tentang apa itu namimah. Salah satu di antaranya ialah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia katakan namimah itu memindahkan perkataan orang lain kepada orang lain yang dikata padanya. Seperti dia buatkan contoh ya, engkau kata kepada seseorang bahawa si fulan adalah ia berkata di dalam kejahatanmu dengan begini. Si C didatangi si B. Setelah dia dengar informasi dari si A, dia datang kepada si C. C, saya tadi baru dengan si A. Dia cakap engkau begini. Itu namimah menurut definisi Imam Al-Ghazali. Jadi hendaklah kita kenali dengan baik ini apa benda ni, baru bisa kita menyelamatkan diri dari tercebur. Kalau kenal saja pun tak jelas, jangan-jangan tengah duduk nanti di kedai kopi, jangan-jangan tengah menghadiri undangan, niat bagus menghadiri undangan walimatul urus sahabat kita pun datang, bagus, pahala. Tapi sampai di situ, begitu ketemu dengan kawan, duduk cakap-cakap, langsung namimah. Sebab tidak dijelasi, tak jelas dalam hati apa definisi namimah. Namimah ialah memindahkan cakap seseorang kepada orang lain, membagi tahu aib seseorang kepada orang lain. Namimah lah tu. Jadi pahala yang menghadiri walimah tadi dah ditutup oleh dosa namimah.
hadir di masjid, hadir di majlis taklim, hadir di mana-mana. Bila ketemu kawan, apalagi agak jarang ketemu, yang duluan kita bincang apa? Macam-macam lah. Jaga diri daripada an-namam atau namimah. Macam mana? Nonton berita atau baca koran. Nah, itu tadi. Ini kan penyakit batin ini yang dizahirkan. Kita tak tahu apa niat orang yang mengangkat berita itu. Kalau niatnya mengangkat berita itu menyelamatkan orang lain dari kejadian macam itu, dia nahi mungkar. Beserta niatnya itu munasabah, memang pantas diniatkan seperti itu. Ada pekerjaan yang membagi tahu kejahatan orang lain, saya niatkan ini nahi mungkar, menyelamatkan orang ni supaya jangan tercebur dia. Tapi sebenarnya tidak cocok di situ dipakai niat itu. Itu kembali ke hukum asalnya, namimah. Jadi ditengok keadaannya, sedang nahi mungkar tak orang ini. Misalnya, kalau sedang nahi mungkar orang ini dan munasabah diniatkan ini nahi mungkar, dia dapat pahala nahi mungkar. Tapi kalau tidak munasabah diletakkan niat nahi mungkar di situ, kembali ke hukum asalnya namimah. Makanya namimah ini jenis penyakit batin yang dizahirkan. Karena dituntut di sana niat. Niat itu bisa mengubah daripada namimah menjadi nahi mungkar. Dah lewat kita bincang kemarin. Jadi cocok tak orang itu berkata niat saya nahi mungkar? Cocok tak dengan pekerjaannya itu? Misalnya untuk menyelamatkan orang ramai, karena kalau tak dibagi tahu tercebur orang ramai. Terceburnya kemana? Ke sesuatu maksiat atau dosa yang sudah dijelaskan keharamannya. Nah, itu yang hendak diselamatkan.